Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atas rahmat dan karunia-Nya kita senantiasa diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat menghadiri webinar nasional pada hari Rabu tanggal 7 Desember tahun 2022. Perkenalkan, saya Rosa Dinda Putri yang akan memandu acara pada kesempatan kali ini. Hadirin yang berbahagia, berikut susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama ada pembukaan, kemudian ada sambutan-sambutan. Yang ketiga adalah acara inti kita, yaitu webinar nasional Rahasia Ilmu Huruf Perspektif Ibnu Arabi, dan yang terakhir ada penutupan. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama yaitu dari Ibu Dr. Neng Hana MAG selaku Ketua Jurusan Akidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Yang saya hormati Bapak Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Islam Sadra, Bapak Dr. Khalid Al-Walid MAG. Yang saya hormati narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Beni Sosilo PhD. Yang saya hormati moderator Sihabul Furqon yang juga dosen AFI UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Yang saya hormati para dosen di sini, ada Bapak Sekretaris Jurusan dari Sadra, juga ada Pak Dani ya, ada Pak Enjang, Pak Arif. Yang saya hormati seluruh peserta yang hadir, apakah di ruangan ini secara offline maupun yang online di Zoom. Baik, puji syukur mari kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, berkat nikmatnya kita bisa berkumpul mengadakan sebuah kegiatan yang insya Allah penuh dengan ilmu pengetahuan, penuh dengan kebarokahan. Shalawat beserta salam mari kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik para hadirin sekalian, saya sebagai Ketua Program Studi Akidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung mengucapkan selamat datang kepada tim dari STFI Sadra, juga mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir dalam kesempatan kegiatan ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa terus bekerja sama, berkolaborasi, tentunya dalam mengembangkan dan meningkatkan kajian-kajian filsafat Islam di Indonesia. Karena kita ketahui bersama bahwa kajian filsafat Islam di Indonesia ini belum atau tidak sepesat filsafat Barat ya. Dan ini adalah tantangan buat kita semua, karena AFI, Akidah Filsafat Islam, sebetulnya jurusan ini justru lebih banyak daripada jurusan filsafat secara umum. Ya, kita juga sudah kumpul ya Pak ya di AAFI, ya Alhamdulillah ya ada Asosiasi Akidah Filsafat Islam. Jadi kegiatan ini merupakan kerjasama dari UIN AFI Sunan Gunung Jati Bandung dengan Sekolah Tinggi Filsafat Islam Sadra dan juga AAFI Asosiasi Akidah Filsafat Islam. Tidak berpanjang lebar, saya hanya mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf apabila penyelenggaraan ini penuh dengan keterbatasan ya. Selanjutnya mudah-mudahan acara ini berjalan dengan baik dan kita mendapatkan wawasan, pengetahuan, juga barokah dari kegiatan hari ini. Itu saja, wallahu yarhamuna birrahmah fid dini wad dunya wal akhirah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Neng Hana MAG atas sambutannya. Untuk sambutan selanjutnya yaitu dari Bapak Dr. Khalid Al-Walid selaku perwakilan dari STFI Sadra Jakarta.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'i qulubina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baiti thayyibin wa tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin. Yang saya hormati, ada senior saya di sini, Bu Dr. Neng Hana. Senior karena cuma saya dan si Habib Furqan yang tidak pakai kacamata di sini. Jadi saya dengan si Habib Furqan itu kira-kira ya satu masalah ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya kembali ke kampung halaman saya. Di sini saya memulai karir saya sebagai dosen di Fakultas Usuluddin yang dicintai ini, kurang lebih mungkin bersama-sama Bu Hana, Bu ya, dari 2005 saya di sini dan sekarang mendapatkan tugas di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga mengelola Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra Jakarta. Kalau dulu Sekolah Tinggi Filsafat Islam, tapi karena nomenklatur yang diminta oleh Kementerian Agama, kita melebarkan lebih luas. Karena itu diminta untuk mengubah dari STI itu STAI, walaupun kita tetap fokus utama kita tentu filsafat Islam. Dan sangat bahagia sekali hadir kembali di sini bersama Bu Hana ya, Kaprodi Akidah dan Filsafat Islam Fakultas Usuluddin Sunan Gunung Jati Bandung. Dan juga pada kesempatan ini sengaja saya hadirkan salah satu dosen terbaik di Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra Jakarta, Bapak Denny Susilo PhD, yang banyak fokus pada ilmu yang aneh-aneh. Jadi salah satu ilmu aneh yang dibicarakan pada saat ini adalah ilmu huruf. Ini ilmu yang langka sebenarnya, dan tidak semua orang juga bisa memahami ya ilmu huruf ini, karena setiap huruf itu punya nilainya dan setiap nilai itu punya misterinya masing-masing ya. Huruf itu sesuatu yang sangat misterius sebenarnya ya. Dia sebenarnya tidak lebih dari nafas kita, tapi dari nafas itu membentuk suara, suara itu menghasilkan kata, kata itu menghasilkan makna ya. Makna itu bisa membuat orang emosi, membuat orang jatuh cinta ya, membuat orang sedih, membuat orang bahagia, menghalalkan yang diharamkan hanya dari kata-kata saja. Jadi ini kata-kata menjadi suatu hal yang luar biasa, huruf itu menjadi suatu hal yang luar biasa ya. Jadi karena itu kita hadirkan di sini dalam sekaligus kita untuk melaksanakan kerjasama dengan Prodi Akidah dan Filsafat Islam Fakultas Usuluddin Sunan Gunung Jati Bandung. Saya sangat bahagia sekali, dan ini mudah-mudahan kita selalu melakukan kegiatan kajian ilmiah yang seperti ini, dan saya yakin juga di AFI Bandung juga banyak dosen-dosen yang luar biasa. Nanti juga insya Allah kita dari Sadra mengundang dosen-dosen dari AFI di Usuluddin Sunan Gunung Jati Bandung untuk memberikan juga share pengetahuannya kepada kita semua. Sekali lagi selamat menikmati satu sajian ilmiah ini, dan memang hanya orang-orang yang terpilih saja yang mau belajar filsafat itu ya. Jadi ada beruntunglah Anda sebagai orang-orang yang terpilih, karena orang yang belajar filsafat itu dalam bahasa Arab disebut dengan hakim ya. Dan salah satu nama Allah itu Al-Hakim. Depan kita ada Pak Hakim. Asal pertanda ya, Al-Hakim ya. Iya. Ya, kita terima kasih sekali lagi atas undangannya Bu Hana, dan saya tidak ingin yang lebar karena tentu kita akan memanfaatkan ya
Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Khalid Al-Walid atas sambutannya. Baik, tibalah kita di acara inti kita, yaitu webinar nasional Rahasia Ilmu Huruf Perspektif Ibnu Arabi yang akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Syihabul Furqon. Sebelumnya akan saya bacakan CV-nya terlebih dahulu. Nama Syihabul Furqon, MAG. Tempat tanggal lahir Sumedang, 6 Maret 1992. S1 Akidah Filsafat UIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 2009 sampai 2013. S2 Religious Studies UIN Sunan Gunung Jati Bandung 2015 sampai 2017. Kandidat Dr. Religious Studies Filsafat Agama UIN Sunan Gunung Jati Bandung 2021 sampai dengan sekarang, menggeluti bidang kepenulisan dan juga penerjemahan. Baik, kepada Bapak Syihabul Furqon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi munazzilil kalimi bi ahadiyatil tariqil umami minal maqamil aqdam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallim. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ila qala ba'dul hukama yanba'ul hikmah min mishkatin nubuwah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan salam Allah semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in-tabi'innya, serta kepada kita semua. Semoga kita semua mendapat syafaat ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Bapak Dekan Usuluddin beserta jajaran Wakil Dekan 1, 2, dan 3. Yang saya hormati para alimil ulama, guru-guru saya. Di sini sudah ada guru saya tercinta Ustaz Khalid Al-Walid, guru-guru saya dari Akidah Filsafat, ada Bu Hana, di bawah ada Profesor Beki dan lain-lain. Bersama kita semua sudah ada Bapak Beni Susilo, seorang akbarian dari Sadra, di mana kita hari ini alhamdulillah bersyukur ala ni'amillah kita akan membedah salah satu pemikir Islam, salah satu jenius Islam dalam arena gnosis atau arena mistik Islam. Terutama di sini yang menjadi penting kita bicara Ibnu Arabi, sebagaimana tadi sudah ditekankan oleh guru kita semua Ustaz Khalid. Di sini Ibnu Arabi ini menjadi kajian yang sangat penting karena pada gilirannya Ibnu Arabi akan berdampak luas, terutama akan digunakan secara ekstensif di dalam Mulla Sadra. Dan bukan hanya sekedar itu, di dunia Sunni sendiri Ibnu Arabi meninggalkan banyak jejak, terutama berkenaan dengan ilmu huruf. Pertama kali ketika dikontak oleh Bu Hana untuk memoderatori di sini, berbicara ilmu huruf, katanya, saya langsung teringat tradisi pesantren. Barangkali ini salah satu ilmu yang kurang dipertimbangkan sebagai ilmu. Kalau kita pertimbangkan lagi apa yang dikatakan oleh Profesor Nasr dalam The Need for a Sacred Science, gitu ya, kebutuhan akan sains sakral, itu sudah saya terjemahkan buku itu dan sudah dibagikan juga secara gratis. Di sini alhamdulillah secara online ada Mas Azam Bakhtiar. Barangkali beliau juga sudah mengikuti salah satu akbarian kesukaan saya yang saya ikuti juga.
bahwa kalau kita mempertimbangkan sekali lagi ilmu huruf, ini adalah salah satu ilmu yang mana ilmu ini sudah ditinggalkan dan dianggap sebagai bahkan bukan ilmu, gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita lihatnya dari perspektif Barat yang sudah mulai lazim hari ini, di mana Barat itu mengkotak-kotakkan ilmu, gitu ya, sains. Nah, Profesor Nasr maju ke depan untuk mengingatkan kembali dari dalam bahwa sains di dalam Islam itu termasuk juga sains sakral dalam hari ini, gitu. Nah, termasuk dalam konteks kita hari ini kita bicara tentang huruf. Oleh karena itu, ini menjadi salah satu ilmu yang di dunia Islam dalam ingatan kita ini sangat sebenarnya sangat familiar. Teman-teman yang di pesantren, entah itu pesantren modern atau terutama pesantren tradisional, itu sudah istilahnya itu sudah terbiasa dengan ilmu huruf ini. Cuman memang kurang dilazimkan sebagai ilmu yang serius, gitu. Cuma kalangan-kalangan tertentu saja yang menganggap ini serius. Salah satu contoh yang bisa kita ambil di sini, bahwa kalau ini sekedar sedikit saja, gitu ya. Kalau misalkan di pesantren dulu, gitu ya, itu ada, bahkan kalau sakit gigi itu ada satu metode yang barangkali dilihat dari perspektif sains modern itu agak konyol. Itu kalau sakit gigi itu kemudian giginya ini pakai metode abajadun, pakai metode abajadun. Nah, barangkali generasi muda sekarang mungkin lebih heran, ini maksudnya metode apa? Jadi gigi yang sakit itu diketuk-ketuk pakai metode abajadun. Diketukan mana si sakitnya hilang, apakah di alif, di ba, di ta, dan di jim dan seterusnya, gitu ya. Ini metode abajadun. Dan kalau bicara ilmu huruf, ini kita juga bicara mengenai hisab jumal juga, gitu ya. Hisab jumal ini sangat digunakan sekali di pesantren, terutama para kiai. Guru saya Bu Neng Hana dari Banten itu punya satu kebiasaan yang sangat terkait erat sekali dengan hisab jumal ini. Hisab jumal ini adalah menghitung nama tapi menggunakan huruf, gitu ya. Jadi setiap huruf tadi seperti dikatakan guru kita semua Ustaz Khalid, setiap huruf itu punya nilai numeriknya sendiri, gitu. Kemudian nilai numerik ini punya maknanya sendiri dan seterusnya. Nanti kita akan bahaskan, barangkali nanti Ustadz Benny akan mengelaborasi itu lebih jauh. Tapi singkat saja bahwa ilmu huruf ini dalam khazanah kita sendiri, dalam khazanah Islam, itu bahkan mempengaruhi seseorang bagaimana dia dikasih nama oleh orang tua. Mungkin orang tua kita dulu kalau pengen kasih nama itu nanya sama kiai, sama ustadz. Ustadz, ini saya baru melahirkan anak, misalkan anak saya pengen tabaruk, pengen kasih nama sama ustadz. Itu dihitung setiap huruf, dihitung hisab jumal, gitu ya. Dan bukan hanya sekedar dihitung, nanti dari perspektif Ibnu Arabi nanti ditambahkan kalimah-kalimah thayyibah ke dalamnya. Sehingga apa? Sehingga menjadi tabi'un lil walad, menjadi meresaplah nama itu ke dalam si orang ini, gitu ya, si anak ini. Dan inilah yang kemudian mulai hilang hari ini. Salah satu contoh yang paling kita bisa tangkap dan lihat, kita lihat absensi di kelas. Barangkali Ustaz Benny, Ustaz Khalid, kalau lihat absensi di kelas itu namanya udah macam-macam, gitu ya. Seperti tidak ada wazannya, tidak ada timbangannya dan lain sebagainya. Sehingga seakan-akan tanpa ada pertimbangan, tanpa ada dimensi filosofis, dimensi yang mendalam yang berakar dari ilmu huruf yang memang menjadi salah satu ilmu termisteri, sekaligus juga ini juga ilmu yang paling penting, gitu ya, dalam doktrin dalam Islam, terutama nanti perkembangannya setelah itu Arabi ada Ibnu Turkah dan lain sebagainya. Baik, para hadirin, biasa di depan para hadirin jamaah gitu, para hadirin yang dimuliakan Allah, tanpa mengambil waktu panjang lebar, barangkali kita akan langsung saja balik ke akarnya. Di sini bersama kita sudah hadir Ustaz
Beni Susilo. Dari CV beliau kita bisa lihat bahwa beliau ini sangat concern sekali di Ibnu Arabi, diskursus Ibnu Arabi atau Akbarian. Dan beliau hari ini akan membicarakan ilmu huruf kepada kita semua, dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan itu bukan hanya sekedar sampai di apa yang menjadi panca indera kita atau ingatan kita, melainkan meresap ke dalam hati. Tanpa panjang lebar, saya tidak akan membacakan CV yang panjang ini. Beliau intinya akbarian yang sangat tulen. Di sini saya malu sekali untuk menjadi moderator. Sebenarnya ada banyak senior saya yang lebih layak untuk bicara. Saya serahkan waktu dan tempatnya pada Ustaz Beni Susilo. Terima kasih Mas Wahab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Kaprodi dan Sekprodi Akidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Gunung Jati, Ibu Dr. Hana dan Bapak Muhammad MAG. Yang saya hormati Ketua STAI Sandra dan juga sekaligus Ketua Asosiasi Akidah dan Filsafat Islam Indonesia, Bapak Dr. Khalid Anwalid. Yang saya hormati rekan-rekan dosen di Fakultas Usuluddin, juga rekan-rekan dosen di seluruh Indonesia yang sedang menyaksikan acara ini lewat Zoom, rekan-rekan mahasiswa yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi ta'ala nasta'in, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihil kiramil mubarakin. Bapak Ibu yang berbahagia, membuka pembahasan tentang ilmu huruf ini, saya ingin memulai dari efek yang ditimbulkan oleh ilmu huruf, di mana para praktisi ilmu huruf ini, seperti yang dicatat oleh Ibn Khaldun dalam Al-Muqaddimahnya, riwayat mengenai efek yang bersifat adikodrati atau khoriq lil adah yang keluar dari para praktisi ilmu huruf ini mencapai derajat mutawatir. Tentu kita kemudian melihat ke belakang bahwa tindakan-tindakan adikodrati atau khoriq lil adah bisa itu berupa karamah, mukjizat, ataupun juga dalam bahasa Arab yang tidak sering mampir di telinga kita, seperti misalnya talisman ataupun talisman, di mana talisman ini menggunakan kekuatan aktif dari ruhaniyah yang ada di langit, yaitu jiwa-jiwa falak ketika mereka bereaksi dengan komposisi tertentu di bumi, atau bereaksi tertentu dengan jiwa-jiwa penerima yang ada di bumi, menimbulkan perbuatan yang khoriq lil adah, melawan kebiasaan. Seperti misalnya menyembuhkan penyakit yang tidak mungkin disembuhkan, penyakit lepra, mencegah datangnya hama tikus. Mereka menulis simbol-simbol tertentu pada waktu tertentu, pada media tertentu, seperti misalnya timah hitam, ditulis kemudian huruf tertentu lalu ditanam di bumi, maka tikus akan menghindar dari tempat tersebut. Ini kerja ahli tolasi. Ada juga istilahnya syahbaza. Syahbaza itu mungkin zaman kita seperti hipnotis. Ada juga nironjat. Nironjat bahasa Persia, yaitu mencampur unsur-unsur tertentu, menimbulkan efek yang lain lagi.
Kalau teman-teman pernah menonton film Harry Potter, nah itu ahli nironjat mereka itu. Kotak kucing dicampur dengan hati keledai, dioleskan di mata, bisa melihat yang aneh-aneh misalnya. Nah ini nironjat. Lalu kita bertanya kemudian, apa yang menjadi fondasi terjadinya perbuatan-perbuatan yang melawan kebiasaan tersebut? Para ilmuwan muslim seperti misalnya Al-Baqilani, Fakhruddin Ar-Razi, Ibn Sina, Mullah Sadra, Syekhul Ishraq Suhrawardi, mereka telah menuliskan apa yang menjadi fondasi terjadinya perbuatan-perbuatan luar biasa dari tangan orang-orang tertentu dengan kualifikasi tertentu. Kita lihat saja misalnya dalam kitab Al-Isyarat At-Tanbihat, Syekhul Ra'is Ibn Sina menyatakan bahwa ada 3 fondasi terjadinya perbuatan luar biasa tersebut. Yang pertama adalah kekuatan jiwa manusia. Ini terjadi pada para nabi mengeluarkan mukjizat ataupun para wali mengeluarkan karomah. Bahkan tukang sihir ketika memproduksi sihirnya ada yang murni dengan kekuatan jiwa, tidak memerlukan bantuan alat sama sekali. Fondasi yang pertama adalah kekuatan jiwa. Fondasi yang kedua adalah terjadinya hubungan aksi reaksi antara kekuatan aktif yang ada di langit, yaitu jiwa-jiwa falak, dan raga-raga tertentu di bumi atau jiwa-jiwa tertentu di bumi. Nah yang kedua ini fondasi bagi tolasim tadi. Tolasim ini mereka dengan riadoh yang singkat, 7 hari misalnya, itu bisa kontak dengan jiwa falak bulan, atau jiwa falak Jupiter, atau jiwa falak Mars, atau jiwa falak Saturnus atau Venus. Lalu kemudian terjadilah perbuatan luar biasa. Dan yang terakhir fondasinya adalah keistimewaan unsur-unsur. Jika kita melihat fondasi yang diberikan oleh Ibn Sina ini, maka tentu kita bertanya, bagaimanakah cara fondasi ini menjelaskan ilmu huruf? Sebab dalam ilmu huruf tidak hanya kekuatan jiwa jadi seorang praktisi ilmu huruf, tapi melibatkan huruf-huruf tertentu. Dan huruf tersebut tentu adalah huruf-huruf hijaiyah bahasa Arab atau huruf Ibrani bagi mereka yang ada di Israel, atau huruf Sanskrit bagi yang ada di India. Mereka sama mengeluarkan efek-efek tertentu. Nah tentu ini kemudian tidak bisa secara falsafi kita jelaskan. Padahal ilmu itu masih beredar di masyarakat kita, terutama di pesantren seperti Mas Tari Masukon katakan. Dan sampai sekarang masih ada kitab-kitab yang beredar dan terkenal. Contoh misalnya ini kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubro. Ini rujukan di pesantren. Di YouTube saya melihat ada ustaz yang menyatakan ini kitab induk sihir. Kitab induk sihir. Lalu kemudian ada lagi ustaz yang lain yang mengatakan bahwa ini tidak semuanya sihir, tercampur ada ilmu hikmah, ada sihir. Ini kitabnya ini. Ada peringatan warning, hati-hati bertemu dengan kitab ini. Jangan coba-coba baca. Nah ini kitabnya, kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubro, dinisbatkan kepada Syekh Abdul Abbas Ahmad bin Ali Al-Buni. Wafat tahun 622 Hijriah. Wafatnya Syekh Al-Buni ini tentu menurut saya terjadi kekeliruan. Ada sebuah video yang menceritakan tentang Syamsul Ma'arif. Dia menggandengkan Al-Buni dengan Ibn Arabi dan menganggap Ibn Arabi bicara soal teori ilmu huruf, sedangkan Al-Buni praktek ilmu huruf. Dianggap bahwa dua orang ini tidak ada relasi satu dengan yang lain, di mana Al-Buni lebih dulu wafat dibandingkan Ibn Arabi. Padahal dalam kitab Mamba'usul Hikmah karangan Syekh Al-Buni, di bagian akhir dari kitab tersebut, beliau merujuk silsilah ilmu hurufnya. Ternyata di antara guru ilmu hurufnya tersebut ada Muhyiddin Ibn Arabi. Tahun wafat Al-Buni 622,
Ibn Arabi 638 menurut sejarah. Padahal Al-Buni berguru kepada murid dari Ibn Arabi. Jarak antara dua orang ini ada 4 orang syekh. Jadi tidak mungkin Al-Buni ini wafat tahun 622 Hijriah. Pasti wafatnya tersebut setelah Muhyiddin Ibn Arabi. Lalu di antara tahun wafat Al-Buni 622, Ibn Arabi 638 menurut sejarah. Padahal Al-Buni berguru kepada murid dari Ibn Arabi. Jarak antara dua orang ini ada 4 orang syekh. Jadi tidak mungkin Al-Buni ini wafat tahun 622 Hijriah. Pasti wafatnya tersebut setelah Muhyiddin Ibn Arabi. Lalu di antara silsilah yang lain dari ilmu huruf Al-Buni adalah sampai ke Abdul Abbas Al-Mursi. Ibn Athaillah Abdul Abbas Al-Mursi. Jarak antara Al-Buni dengan Ibn Athaillah selisih 2 orang guru. Berarti Al-Buni ini datang sesudah Ibn Athaillah. Jadi tidak bermakna kita mengatakan bahwa Ibn Arabi teori, kemudian Al-Buni prakteknya, mereka tidak mengenal satu dengan yang lain. Ada sanad silsilah keguruan antara Muhyiddin Ibn Arabi dengan Syekh Abdul Abbas Ahmad bin Ali Al-Buni. Yang terkenal di Indonesia adalah Abdul Abbas Ahmad bin Ali Al-Buni. Syamsul Ma'arif Al-Kubra, kitab Mamba Usul Hikmah. Kemudian ada lagi kitab Al-Awfaq yang dinisbatkan kepada Imam Al-Ghazali. Kemudian ada lagi Mujarrabat Ibn Sina. Ibn Sina buat Mujarrabat. Dalam bahasa Persia ada kitabnya Kunuz Al-Mu'zimin, bahasa Persia. Di sana Ibn Sina membagi huruf-huruf tersebut sesuai dengan tabiatnya. Ada api, ada tanah, ada udara, ada air. Filosof Ibn Sina punya kitab yang seperti itu. Kemudian juga ada lagi karangan Muhyiddin Ibn Arabi mengenai keistimewaan waktu-waktu tertentu. Ini Ibn Sina Al-Kubra, ini Majmu'ah Ibn Sina Al-Kubra. Kemudian ada kitab yang juga di pesantren, Sumusul Anwar wa Kunuzul Asrar. Kalau kita perhatikan yang dalam kitab Sumusul Anwar wa Kunuzul Asrar tersebut, karangan Ibn Hajj At-Tilimsani Al-Maghribi, terlihat bahwa antara beliau dengan Al-Buni sepertinya tidak ada relasi murid dengan guru, saking berbedanya karya itu. Ada lagi satu lagi yang terkenal, yaitu seorang syekh dari tarekat Sattariyah, Syekh Muhammad bin Khatiruddin bin Baiz bin Khawaja Al-Attar, dalam kitab Jawahirul Khams menulis bagaimana ilmu huruf diterapkan di dalam suluk tarekat Sattariyah. Kalau kita baca kitab Jawahirul Khams tersebut, kita akan sampai pada kesimpulan ilmu Syekh Muhammad bin Khatiruddin ini unik. Tidak mungkin ada relasi dengan Al-Buni atau Ibn Hajj At-Tilimsani Al-Maghribi tersebut. Di kita, kitab-kitab itu beredar. Para kiai mempraktekkannya. Santri-santri pun diajarkan ilmu tersebut. Sementara di tempat yang lain itu adalah sihir. Itu khurafat, bid'ah. Bahkan ada mencap bahwa itu kekafiran. Kalau tidak ada dari praktisi akademis seperti kita, yang menunjukkan secara ilmiah fondasi dari ilmu huruf tersebut, maka pastilah ini tidak akan selesai. Sehingga harus ada yang meneliti apa fondasi secara akademik dari ilmu huruf tersebut. Nah, jadi saya berangkatnya dari sini, dari problem seperti kita biasa para akademisi, sebelum Anda menulis judul suatu disertasi, tesis atau skripsi, jangan mulai dari judul, problemnya dulu apa. Nah, problemnya begitu. Ditambah lagi Haji Khalifah dalam Kashfuz Zunun bagi sampai pertengahan abad ke-17 itu menulis di daftar kitabnya tersebut tidak kurang dari 200 judul buku kitab terkait dengan ilmu huruf sampai pertengahan abad 17. Abad 17 ke kita sekarang, saya tidak menemukan ada kitab ilmu huruf yang unik. Yang ada mereka mengulang apa yang dinyatakan oleh Al-Buni.
menyalin apa yang ditulis oleh Ibn Hajj At-Tilimsani Al-Maghribi, mengutip apa yang ada di kitab Jawahirul Khams, kitab yang betul-betul original, tidak terbit lagi di masa kita saat ini. Apa masalahnya? Sehingga ilmu tersebut tidak menghasilkan karya-karya yang original lagi. Jadi di satu sisi, dari aspek luarnya ada tuduhan kafir, bid'ah, tahayul. Sementara dari dalam ilmu huruf sendiri ada problem yang belum terjawab. Sebab kalau kita baca kitab ini praktek semua. Termasuk Mambausul Hikmah, praktek semua. Syamsul Ma'arif Al-Kubra, praktek semua. Tapi yang membahas apa yang menjadi sebab membuat huruf tersebut bisa menimbulkan efek tertentu ketika ditulis pada waktu tertentu, pada wadah tertentu, dengan membakar harum-haruman tertentu. Pernah dengar istilah buhur ya? Buhur ya, kita paling sering menyan ya. Mereka menggunakan buhur tertentu pada warna tertentu, waktu tertentu. Nah, ini harus ada ilmu yang menjelaskan menyangkut hal tersebut. Kita mulai dulu dari ta'rif dari huruf. Ta'rif huruf secara bahasa seperti yang dinyatakan oleh At-Tahanawi dalam kitab Kashfu Istilahil Funun, beliau mengatakan al-huruf atau al-harfu ma yutarakkabu bihi alfaz. Huruf adalah sesuatu yang menjadi penyusun lafaz. Contoh, saya mengatakan makan, maka yang menyusun lafaz makan tersebut huruf M, huruf A, huruf K, huruf A, huruf N. M tadi huruf, berarti mahiyah atau kuditas dari huruf tersebut bersifat badihi, jelas dengan sendirinya. Setiap kita mengetahui tanpa memerlukan ta'rif apapun juga. Kalaupun ada ta'rif, itu cuma tanbih saja. Oh, itu ya huruf penyusun lafaz. Nah, sekarang kita akan melihat huruf-huruf tersebut pada diri kita. Kita memiliki tingkatan mental pada diri kita, yaitu akal dan imajinasi. Juga kita memiliki pada tingkatan lafaz tadi. Makan, marah misalnya, ramah, pada tingkatan tulisan. Jadi ada huruf pada tingkatan akal disebut konsep huruf, ada huruf pada tingkatan imajinasi kita disebut forma huruf imajinatif, ada huruf pada tingkatan lafaz kita huruf lafzi, ada huruf pada tingkatan tulisan huruf katbi. Ada ilmu yang bersandar kepada huruf-huruf tersebut. Contoh, kita punya ilmu fonologi. Dia bersandar kepada penerimaan bahwa ada huruf lafzi. Bicara soal fonem. Ilmu tajwid bersandar pada penerimaan ada huruf lafzi. Huruf nun ketemu dengan qaf, ikhfa. Yang mana tuh? Nun ketemu qaf, bunyinya agak bunyinya berarti lafzi. Kita punya juga ilmu menyangkut tulisan, kaligrafi. Kalau orang tidak menerima adanya tulisan pada tingkatan katbi, tulisan di benda tertentu, gimana dia bisa bicara soal kaligrafi? Anda mau belajar kaligrafi? Mau? Anda percaya tidak bahwa ada tulisan di buku? Nggak percaya saya. Yang ada cuma lafaz saja. Nggak akan belajar dia kaligrafi. Penerimaan ada wujud huruf pada tingkatan tulisan. Ada lagi ilmu epigrafi, yaitu tulisan pada prasasti. Nah, sekarang pakar ilmu huruf mengatakan, kami punya huruf yang lain yang tidak bergantung kepada eksistensi manusia dan kehendak manusia. Huruf lafaz tergantung eksistensi kita dan kehendak kita. Tulisan juga tergantung eksistensi kita dan pergerakan tangan kita. Termasuk juga di konsep dan imajinasi tersebut. Pakar ilmu huruf mengatakan ada huruf pada realitas konkret eksternal yang dia menimbulkan efek tertentu
mempunyai keistimewaan tertentu. Yang begini badihi atau tidak kira-kira? Tidak badihi. Huruf alif itu tabiatnya adalah panas kering. Elemennya api, kuantitasnya 1. Badihi tidak itu? Swabukti tidak? Naon ya teh? Kata orang Sunda. Naon huruf alif teh api, panas kering 1. Berarti ada huruf yang tidak badihi, seperti huruf yang ada dalam konsep kita tadi. Efek huruf semua mengakui. Kita punya konsep marah. Ketika dia turun ke tingkat imajinasi, di sana ada huruf M, A, R, A, H. Kita punya konsep ramah. Ada huruf di sana R, A, M, A, H, tingkat imajinasi. Tapi huruf R, A, M, A, H di imajinasi tidak mewakili konsep ramah. Bukan berarti konsep ramah penyusunnya adalah huruf R, A, M, H. Enggak. Begitu dituliskan di kertas ramah sama marah, diucapkan ramah dan marah, efeknya beda. Anda ini ramah ya, senang kita. Anda ini marah, beda reaksi. Berarti efek huruf kita nerima badihi, swabukti. Nah sekarang yang tadi, efeknya tadi, sifatnya api, elemennya tersebut, kuantitasnya 1, gak badihi. Berarti memerlukan ada ilmu yang lebih tinggi. Di dalam logika kita belajar ada pembagian logika, yaitu logika material, yaitu burhan, demonstrasi. Di dalam burhan atau demonstrasi dijelaskan bahwa ilmu-ilmu yang bersifat partikular, menyangkut objek-objek yang mereka bahas, haruslah sebelum dibahas di ilmu partikular itu, objek ini dibuktikan dulu di ilmu yang lebih tinggi. Contoh misalnya fisika membahas tentang benda atau jisim dalam bahasa Arab. Apakah jisim ada atau tidak? Fisikawan mengatakan bukan tanggung jawab saya menjelaskan ada atau tidak. Itu tanggung jawab pembuktian tersebut ada di ilmu yang lebih tinggi, yaitu metafisika. Begitu metafisika mengatakan jismun maujudun, jisim ada, diserahkan kepada ilmu-ilmu alam, bahas menyangkut jisim ini. Angka, itu objek yang dibahas dalam matematika. Matematika tidak membuktikan apakah angka ada atau tidak. Mereka langsung masuk pada sifat angka, ada genap, ada ganjil, ada bilangan cacah, bilangan asli. Di mana pembuktian tentang angka tersebut ada? Di ilmu yang tertinggi, yaitu metafisika. Begitu metafisika mengatakan bahwa ya adat maujudun, angka itu ada, modus eksistensinya adalah aksiden, kami serahkan ini kepada ilmu partikular, yaitu matematika, untuk membahas sifat-sifat angka tersebut. Sekarang kita melihat ilmu huruf. Wahai ilmu huruf, apa yang menjadi objek pembahasan kalian? Nah, ini mulai serem nih kita. Wahai ilmu huruf, apa yang menjadi objek pembahasan kalian? Nah, saya melihat bahwa satu-satunya kitab yang membahas tentang apa yang menjadi objek pembahasan dari ilmu huruf, ini dikarang oleh Daud Al-Antaqi. Nah, kitab ini judulnya adalah Tazkirah Ulil Albab Al-Jami' li Al-Ajaibi Al-Ujab. Tahun 1008 Hijriah beliau wafat. Beliau mengatakan bahwa menyangkut ta'rif dari ilmu huruf, ilmul harfi huwa kama qarrarahu asy-syaikhu ba'is an khawasil hurufi ifradan wa tarkiban wa mawdu'uhu al-huruful hijai wa madatu al-awfaq wa tarkib wa suratu taksimuha kamman wa kaifan wa ta'liful aqsam wal azaim wa yantiju minha wa fa'iluha al mutasarrif wa ghayatu at tasarruf ala wajhin yahsulu bi al matlub iqan wa intizaan wa martabatuhu ar ruhaniyat wal falak wan najamat. Nah ini dia
ilmu huruf adalah seperti yang dinyatakan oleh Syekh. Saya tidak menemukan siapa yang dimaksud Syekh ini. Kemungkinan yang dimaksud Syekh ini adalah Ibn Sina. Adalah ilmu yang membahas menyangkut keistimewaan huruf, ifradan wa tarkiban, baik huruf itu menyendiri atau bersusun. Fa, alif, lam itu disebut fard, huruf mandiri. Tapi kalau tarkib, alif, lam, mim, kaf, ha, ya, ain, shad disebut tarkib. Wa mawdu'uhu al-huruf al-hijaiyah. Yang menjadi objek pembahasan dalam ilmu huruf adalah huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, dan seterusnya. Kalau para ilmu huruf menghafal tidak begitu. Abajadun, hawazahun, toyakalun, manasaun, fasakarun, syatasaun, jadozohun. Ada maksud tertentu menghafal begitu, sebab itu akan nanti memetakan menyangkut tabiat dari huruf tersebut. Ada huruf nariyah, api, huruf turobiyah, tanah, huruf hawaiyah, udara, huruf ma'iyah, air. Nah, jadi seketika begitu abajadun, hawazahun, maka alif dan ha tersebut sejajar, mereka huruf api. Aba, hawa, berarti ba dan wa itu huruf tanah. Sudah sampai begitu mereka. Yang dibahas huruf tersebut huruf hijaiyah. Wa maddatuha, materinya al-awfaq wa tarkib. Awfaq, bujur sangkar, 3 kali 3. Angka 9 dimuat dalam bujur sangkar tersebut. Yang bisa bawahnya lagi ada tentang bujur sangkar. Ada 4 kali 4, ada musallas, ada murabbah. Jadi disebut sebagai awfaq bentuk jamaknya, wafaq bentuk tunggalnya. Wat-tarakib kemudian susunan dari huruf tersebut. Wa suratuhu taksimuha, sedangkan formanya adalah pembagian huruf-huruf tersebut kamman wa kaifan, secara kuantitas dan kualitas. Apa yang dimaksud dengan kam? Kuantitas. Huruf alif itu kuantitas nilainya 1. Huruf ba kuantitasnya 2. Huruf jim kuantitasnya 3. Huruf dal kuantitasnya 4. Terakhir, huruf ghin kuantitasnya 1000. Filsafat tidak mungkin bisa memberikan penjelasan menyangkut ini. Kaif, kualitas. Huruf alif itu kualitasnya nariyah, api. Ba, turobiyah, tanah. Jim, hawaiyah, udara. Dal, ma'iyah, air. Seterusnya sampai dengan akhir huruf tersebut. Nah, kemudian bagaimana membuat sumpah? Qasam itu sumpah. Kepada siapa? Ruhaniyah dari huruf tersebut. Nanti kita akan lihat Ibn Arabi menjelaskan menyangkut ruhaniyah dari huruf tersebut. Kemudian azimat. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menstimulasi terjadinya suatu peristiwa. Apa stimulasi peristiwa tersebut? Bagaimana biasa kalau dulu, tapi nggak pernah praktek ya. Kalau terkenal pesantren itu ilmu pelet atau pengobatan misalnya, atau mencegah terjadi suatu peristiwa. Jangan sampai tikus masuk ke kebun. Kemudian penyakit ini ada, bagaimana menghilangkan penyakit tersebut. Mereka tulis di piring berwarna putih dengan tinta za'faron. Lalu kemudian dituang dengan air mawar pada jam tertentu, hari tertentu, diminum airnya tadi untuk menghilangkan penyakit tertentu. Jangan salah, jangan kamu tulis di hari Selasa dan hari Sabtu. Nah, ada maksudnya. Nah, jadi mendatangkan peristiwa atau mencegah peristiwa terjadi. Tingkatan atau wilayah kerja ilmu huruf tersebut ruhaniyah ataupun malaikat. Wal falak di zaman dulu mereka menyebut bulan itu falak, matahari juga falak, planet Saturnus falak, planet Jupiter falak juga. Nah, kalau kita sekarang kalau bulan itu bukan termasuk planet ya, dia termasuk bulan, bukan planet tertentu. Tapi ini zaman dulu. Wan najamah dan bintang-bintang. Baik, sekarang kita akan melihat, berarti
asumsi epistemologis, asumsi ontologis, dan asumsi kosmologis ilmu huruf ini berbeda dengan asumsi epistemologis, ontologis, dan kosmologis ilmu fonologi, ilmu tajwid, ilmu kaligrafi, ilmu epigrafi. Dia punya asumsi epistemologis sendiri, ontologis sendiri, dan kosmologis sendiri. Nah, filsafat begitu bertemu dengan huruf, mereka hanya bisa mengatakan bahwa kalau yang huruf dalam akal atau di dalam imajinasi itu kualitas jiwa, kaif nafsani. Kalau di ucapan itu adalah kaif al-masmu, kuantitas objek pendengaran. Kalau tulisan, kan ada lurus, ada bengkok, itu adalah kaif al-mukhtassah bil kammiyah, kualitas yang dikhususkan untuk kualitas. Filsafat sampai di sana. Jadi menyangkut ilmu huruf memiliki cara kerja malaikat-malaikat, falak ataupun bintang-bintang. Kemudian ada bujur sangkar ajaib, huruf ba misalnya tanah dan sebagainya. Filsafat menyerah. Nah, sekarang ilmu mana yang bertanggung jawab kalau begitu? Kalau ilmu yang tertinggi filsafat sudah menyerah. Rupanya ada ilmu lain yang mengklaim sebagai ilmu tertinggi, yaitu ilmu al-irfan an-nazari atau tasawuf falsafi atau irfan teoritis, seperti yang dinyatakan oleh Ibn Turkah dalam kitab Tanqid al-Qawaid. Mereka mengargumentasikan bahwa ilmu kami ini ilmu yang tertinggi, bahkan mengalahkan ketinggian dari ilmu filsafat, sebab kami membahas menyangkut mutlaqul wujud. Mutlaqul wujud itu wujud apapun juga. Irfan nazari atau tasawuf teoritis tersebutlah yang bisa kemudian menjelaskan objek yang dibahas dalam ilmu huruf tersebut. Di dalam irfan nazari ataupun tasawuf falsafi tersebut, para urafa meyakini bahwa huruf tersebut adalah berbagai derajat atau berbagai tingkatan dari tajalli, manifestasi Allah Subhanahu wa taala, mulai pada tingkatan yang tertinggi yaitu pada tingkatan asma ilahi. Seperti yang dijelaskan oleh Al-Jili, bahwa huruf hakikoh itu adalah asma ilahi tersebut. Di bawahnya lagi ada tingkatan huruf pada derajat entitas permanen atau a'yan sabitah. Di bawah lagi ada huruf tingkatan tajalli pada alam ruhaniyat, baik jabarutiyah maupun malakutiyah. Di bawahnya lagi ada tingkatan huruf merupakan tajalli ilahi pada alam imajinal, alam barzakh. Dan di bawahnya lagi ada tajalli ilahi menyangkut huruf tersebut pada alam materi, alam maddah, sampai kemudian alam yang mencakup keseluruhan tersebut yaitu alam insan. Jelas bagi para urafa. Apakah ada huruf yang real pada realitas konkret eksternal yang tidak bergantung pada eksistensi manusia dan kehendak manusia? Ada. Manifestasi ilahi tidak bergantung kepada keberadaan manusia, tidak bergantung kepada kehendak manusia. Huruf itu tajalli dari Al-Haq Subhanahu wa taala pada tingkatan asma ilahi, di bawahnya a'yan sabitah, di bawahnya alam ruhaniyah ataupun alam jabarut, di bawahnya lagi ada alam imajinal ataupun alam malakut, di bawahnya lagi ada alam maddah, dan terhimpun semuanya pada alam insan. Enggak jadi masalah bagi kami, kata para urafa. Urafa pun juga mengakui adanya epistemologi berbasis kepada kasyaf. Kasyaf ini yang bisa melihat kemudian manifestasi tersebut pada berbagai tingkatan alam tadi. Baik kasyaf tersebut kasyaf suri, kasyaf formal, ada bentuknya. Ini terkenal di masyarakat kita. Kita suka kagum dengan orang yang memiliki kasyaf suri, kasyaf formal. Ini saya melihat di pojok itu ada sosok bayangan pakai jubah putih, dia tersenyum dalam keadaan sadar. Itu kasyaf suri. Terus apa maknanya? Nggak tahu, saya cuma takut saja. Disebut kasyaf suri yang tidak memiliki makna, tidak ada faedah sama sekali. Sementara kita menganggap kasyaf suri itu hal yang luar biasa.
mengetahui peristiwa dulu, sedang, dan akan datang, bagi kita itu luar biasa. Bagi para urafa, kasyaf suri yang tidak memiliki kasyaf maknawi di baliknya tidak memberikan faedah apapun juga. Nah, ada kasyaf maknawi, menangkap makna, baik itu makna tadi di alam asma ilahi, a'yan as-sabitah, maupun makna di alam jabarut tersebut. Ini fondasi epistemologi yang bisa diterapkan untuk memahami ilmu huruf. Kemudian juga tadi basis kosmologinya. Basis kosmologi tersebut pengakuan menyangkut adanya 5 alam. Alam a'yan sabitah, alam jabarut, alam malakut, alam materi, alam maddah, dan alam insan. Pengakuan terhadap 5 alam ini membuat ilmu huruf menjadi mungkin untuk dipahami dan mungkin untuk diterapkan. Kenapa saya membawa kepada pemahaman ini? Ini menjadi jembatan bagi kita untuk masuk kepada Ibn Arabi. Sebab Muhyiddin Ibn Arabi lah orang yang pertama dianggap telah menyusun ataupun membuat terjadinya ilmu irfan nazari tersebut. Tasawuf teoritis atau tasawuf falsafi. Pembahasan menyangkut masalah wahdatul wujud, tajalli dan sebagainya ada sebelum Ibn Arabi, tapi belum tersusun dengan baik. Istilah-istilah belum dibakukan, prinsip-prinsip belum dibakukan, masalah-masalah pun juga belum dibakukan. Dimulai dari Ibn Arabi lah kemudian mulai dibahas masalah tersebut. Dan saya melihat bahwa ternyata benar Ibn Arabi lah yang kemudian pantas untuk dijadikan pandangannya menjelaskan bagaimanakah cara kerja dari ilmu huruf ini. Ini pengantar ini. Baru sampai Ibn Arabi kita. Belum ilmu huruf dari Ibn Arabi. Berat tidak? Lumayan ya. Ini seperti ilmunya beratnya ya. Oke, sekarang kita akan melihat posisi huruf. Saya sudah gambarkan lingkarannya, huruf di tengah. Kemudian apa saja yang mengelilingi huruf tersebut. Nah ini dia. Berarti ilmu huruf berkaitan dengan ini. Apakah huruf itu ada? Apakah kualitas huruf ada? Kuantitas, ruhaniyah, khasiat, wujud sangkar, manzilah, zodiak sampai dengan bahur tersebut. Saya sudah share filenya, ringkasan dari huruf dalam pandangan Ibn Arabi. Mungkin teman-teman sudah dapat. Pandangan Ibn Arabi tentang huruf inilah yang akan dipergunakan untuk melihat ilmu huruf ini. Jadi bukan ilmu huruf Ibn Arabi ansih, bukan. Tapi ilmu huruf ini dilihat dari perspektif Ibn Arabi. Yang Ibn Arabi memiliki pandangan menyangkut huruf-huruf tersebut. Panjang pembahasannya, tapi saya berikan secara ringkas saja di sini. Mungkin nanti perinciannya bisa dilanjutkan di sesi tanya jawab. Ketika Muhyiddin Ibn Arabi menjelaskan menyangkut nafasur Rahman, nafas Ar-Rahman, di Ar-Rahman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, para urafa menyebutkan bahwa terjadinya entitas-entitas di realitas konkret ini itu karena nafasur Rahman tersebut, nafas Ar-Rahman. Seperti pada diri kita punya nafas. Ketika nafas tersebut keluar dari rongga dada kita, udara itu mengetuk titik-titik artikulator yang dilewati oleh udara tersebut. Maka terjadilah kemudian bunyi. Bunyi ini lafaz. Lafaz itu tersusun dari huruf. Contoh saya mengatakan A. Dari huruf Hamzah. A. Itu adalah huruf yang pertama. Kita lihat beda dengan sistem huruf pada Al-Buni. Al-Buni hurufnya A, Ba, Jadun, Alif, Ba, Jim, Dal. Kalau Ibn Arabi enggak, beliau memulai dari
hamzah dari ha. Mengapa? Itulah titik artikulator yang pertama yang dipukul oleh udara yang keluar dari rongga dada kita. Ha, kemudian ain, ha, ghin. Sementara ghin dalam sistem ilmu huruf terakhir dan berakhir di huruf waw. Dalam sistem ilmu huruf al-buni, waw itu adalah huruf yang ke-6. Nah, Muhyiddin huruf yang terakhir. Sekarang Muhyiddin akan menerapkan apa yang terjadi pada insan ini untuk menjelaskan nafasur rahman. Nafas ar-Rahman, bagaimanakah keluarnya entitas-entitas ini yang ada di alam semesta ini melalui nafas ar-Rahman tersebut. Tapi ingat, bukan berarti nafas insan duluan baru nafas ar-Rahman, enggak. Justru nafasul Rahman yang pertama, tajalli manifestasi paling sempurna ada pada nafas al-insan. Nah, karena kita dekat dengan nafas kita, maka kita akrab dengan huruf ha, ain, ha dan sebagainya. Pada penjelasan menyangkut nafasur Rahman, Muhyiddin menjelaskan ada relasi yang sangat kuat antara nama ilahi, kemudian entitas yang tercipta melalui nama ilahi tersebut, lalu huruf hijaiyah terkait dengan entitas yang tercipta tersebut, dan terakhir manzilah bulan terkait dengan huruf tersebut. 28 jumlahnya. Manzilah bulan ada 28. Jadi huruf ain punya relasi dengan nama Allah tertentu, punya relasi dengan objek yang diciptakan oleh Allah pertama kali, dan punya relasi dengan manzilah bulan. Jadi kita lihat ada 28 huruf. Kita mengucapkan huruf waw. Waw berarti udara itu telah melalui titik artikulator hamzah, ha, ain, ha dan seterusnya sampai keluar huruf waw. Muhyiddin mengatakan huruf waw memiliki semua kekuatan dari seluruh huruf. Mengapa? Sebab untuk keluar huruf waw tersebut, udara telah melalui seluruh huruf-huruf dari titik artikulator yang paling bawah, ha, sampai yang keluar waw. Kira-kira huruf waw itu berelasi dengan entitas apa di alam semesta? Insan, manusia. Nah, sehingga Muhyiddin mengatakan bahwa seluruh entitas selain manusia adalah khalq, ciptaan, dengan karakteristik-karakteristik tersendiri. Sementara manusia, dia memiliki seluruh kesempurnaan wujud yang ada di alam ini. Dia tidak cuma khalq, tapi dia juga al-haq, al-makhluk bihi, al-haq yang tercipta dengan al-haq tersebut. Nah, ini susah memahaminya, tapi telan saja dulu. Nanti mudah-mudahan paham. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa itu maksud dari Muhyiddin. Bahwa pada kita manusia terhimpun seluruh kekuatan wujud tersebut. Jadi kita kecil, tapi seluruh wujud ini terhimpun pada diri kita. Itu satu. Disebut bahwa kalimat Allah, yaitu nafasur Rahman, yang membuat terjadi entitas tersebut, terhimpun kesempurnaan semua entitas tersebut pada insan. Sehingga nafasur Rahman, qaul, ucapan yang bersifat kauni penciptaan tersebut, semua kekuatannya tadi ada pada insan. Sekarang apakah cuma itu dimiliki insan? Muhyiddin menambahkan bahwa karena kepada insan diturunkan Al-Quran, dan itu qaul, firman Allah, yang qaul tersebut berarti ucapan, maka berarti pada insan ketika kita mengucapkan huruf Al-Quran, maka terhimpun pada diri kita dua kekuatan. Yang pertama adalah qaul
kauni atau takwini. Yang kedua qaul tasyri'i atau Qur'ani. Jangan sembarang sama insan. Tidak heran orang mencapai makom tertentu dari kesempurnaan kewalian yang kita sebut sebagai kumal, para wali-wali sempurna. Bahasa kita orang Sunda mah saucap jadi. Eta orang teh saucap jadi euy. Kira-kira begitu. Saya cukup lama di Sunda. Nah, yang eta leres. Yang tadi masalah itu. Saya SMA di sini di Sunda saya mah. Leres. S1 juga di sini. Nyari Sunda mah sedikit-sedikit bisa lah. Nah, jadi kumal. Jadi kita belum sempurna. Kita baru insan, tapi punya bakat untuk menjadi insan yang kamil, yang sempurna tadi. Nah, tapi yang sedang saya garis bawahi di sini bahwa benar ada huruf pada realitas konkret eksternal yang tidak terpengaruh oleh keberadaan kita dan kehendak kita. Bahkan insan termasuk juga huruf pada realitas eksternal tersebut yang dinisbatkan kepada huruf waw, tapi kadang Muhyiddin menisbatkan kepada huruf mim insan. Pas menulis tesis saya berpikir, mengapa kadang beliau mengatakan mim insan, terus waw juga insan. Begitu lihat penjelasannya, ternyata Muhyiddin menjelaskan huruf waw tersebut adalah makomat. William Citik kemudian menjelaskan bahwa mengapa huruf mim dan waw tersebut tidak kita katakan kontradiktif, sebab di huruf waw tersebutlah terjadinya jalan kembali insan itu menempuh makom-makom menuju Allah. Jadi huruf mim, huruf waw, dua-duanya tentang insan, yaitu tentang kita. Nah, jadi huruf ada realitas eksternal dan kita manusia huruf yang paling kuat. Lafaz kita, lafaz yang paling kuat di alam semesta. Mengapa demikian? Sebab pada diri kita terkandung kekuatan seluruh wujud yang ada di alam semesta dan kekuatan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhyiddin landas menjelaskan menyangkut malaikat-malaikat huruf. Ketika beliau menjelaskan menyangkut huruf al-muqatta'ah, alif lam mim, alif lam ra, toha, kaf, ha, ya, ain, shad, ha, mim, ain, sin, qaf. Huruf-huruf itu kalau kita penggal-penggal dan kita buang yang berulangnya, maka cuma ada 14 huruf. 14 huruf ini di dalam ilmu hikmah disebut huruf-huruf bercahaya. Ketika menjelaskan menyangkut huruf-huruf bercahaya tersebut, Muhyiddin mengatakan bahwa ada huruf muqatta'ah itu yang sendiri. Ada hurufnya yang 2. Ada hurufnya tersebut 3. Ada yang 4, ada yang 5. Dan huruf tersebut memiliki malaikat-malaikat penjaga. Kekuatan huruf tersebut, kata beliau, kerja huruf tersebut bukan dari bentuk hurufnya, tapi dari ruhaniyah, yaitu malaikat huruf tersebut. Jadi bukan dari syakalnya tadi, tapi dari ruhaniyah, yaitu malaikat huruf tersebut. Dan nama malaikat huruf tadi adalah nama dari huruf tersebut. Yasin, nama malaikatnya apa? Yasin. Toha, nama malaikatnya adalah Toha. Shad, nama malaikatnya Shad. Ibn Arabi mengatakan bahwa aku bertemu dengan malaikat-malaikat tersebut pada satu kesempatan. Mereka mengajarkan kepadaku ilmu yang aku tidak ketahui sebelumnya. Dan mereka adalah guru-guruku dari kalangan malaikat. Coba. Keren tidak itu? Keren. Ketemu dengan malaikat namanya Toha, mengajarkan ilmu menyangkut rahasia Toha tersebut. Ketemu malaikat Yasin, mengajarkan rahasia Yasin tersebut. Rupanya begitu kita membaca Al-Quran, maka huruf-huruf tersebut bertasbih memuji Allah Ta'ala.
menyanjung Allah Subhanahu wa taala dan mendoakan orang yang mengeluarkan huruf itu dari dia. Sekarang beliau menjelaskan bahwa 14 huruf tersebut mengikuti atau sesuai dengan 14 manzilah dari bulan. 14 manzilah bulan ada 28. 14 itu 14 manzilah bulan, yaitu bulan pada waktu naik terang. Nah sekarang, begitu orang praktisi ilmu huruf bekerja dengan huruf tersebut, huruf alif, misalnya huruf H, huruf Ya, huruf Sin, maka ketika dia menulis huruf tersebut, 4 kekuatan akan datang kepada tulisan dia tadi. Yang pertama adalah dari zat bulan, karena manzilah bulan tertentu. Yang kedua dari cahaya bulan. Nah kita nggak bisa lihat, ahli kasyaf yang bisa melihat. Yang ketiga adalah dari manzilah bulan pada waktu itu. Dan yang keempat adalah dari kekuatan zodiak, di mana manzilah bulan ada di zodiak itu pada waktu itu. 4 kekuatan. Nulis huruf alif nih, maka turun kekuatan kemudian dari zat bulan tadi, dari nur bulan, dari manzilah ketika bulan itu ada di manzilah itu, dan dari zodiak di mana manzilah itu ada di zodiak tadi. Zodiak tahu? Capricorn, Pisces, Taurus, 12, yaitu zodiak. Nah rupanya manzilah ini terjadi pergerakan, kadang dia ada di manzilah Taurus. Nah bulan ketika ada di manzilah itu dan manzilah itu ada di Taurus, maka orang yang menulis tadi akan mendapatkan kekuatan yang pertama dari zat bulan tadi, 2 dari cahaya bulan, yang ketiga dari manzilah bulan, yang keempat dari zodiak di mana manzilah itu ada pada waktu tersebut. Akan tetapi, ketika bulan itu mengalami bulan tua menurun, maka menyusut juga kekuatan ruhaniyah dari huruf tersebut, mengikuti menyusutnya kekuatan bulan tadi. Lalu ruhaniyah ini akan menyempurnakan kekuatan tersebut yang kurang tadi, diambil dari manzilah bulan, bukan dari zat dan cahaya bulan. Sehingga kata Muhyiddin, dia mempunyai kekuatan yang setara juga ketika bulan naik. Akan tetapi amal jadi berbeda. Ketika bulan naik untuk amal yang bagus-bagus, menyuburkan tumbuh-tumbuhan, membuat kemudian orang menjadi gembira. Tapi ketika bulan turun, menolak kemudaratan, mengusir hama penyakit, menghilangkan kedengkian dari hati orang. Nah, berarti tetap kekuatan itu terus ada sepanjang bulan tersebut. Lalu kemudian menyangkut tulisan. Muhyiddin mengatakan bahwa kalau orang menulis sesuatu, membuat guratan, maka Allah akan meniupkan ruh kepada guratan tersebut. Kita nulis nih, seret, ditiupkan ruh ke sana. Bahkan kalau cacing ataupun ulat jalan di pasir, terbentuk kemudian gambar, Allah meniupkan ruh tersebut. Kalau kita hapus tulisan tadi, ruh ini akan pergi masuk ke barzah. Oh, bagaimana tuh? Tapi praktisi ilmu huruf akan bisa merasakan itu. Kalau mereka lagi memisah-misahkan huruf, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, mereka memisahkan huruf tersebut misalnya pada jam pertama di hari Senin, jam komar istilahnya, dipecahkan kemudian ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di bawahnya dibuat ba, sin, mim. Itu begitu dipecah tadi, itu keluar sinar. Nah, ini seperti yang dimaksud oleh Muhyiddin. Begitu tulisan tersebut dihapus, diganti tulisan yang lain, itu ruh yang ditiup tadi masuk kembali ke dalam barzah. Coba kita nggak bisa lihat itu, berarti kita memang memerlukan ada orang yang bisa melihat itu. Nah, saya kira waktu saya sudah habis. Kita masuk sesi tanya. Masih banyak ya, saya tidak sempat untuk menyampaikan keseluruhannya. Bagi yang berminat untuk memperdalam itu bisa merujuk ke tesis saya, di sana pembahasan lengkap. Cuma sayangnya dalam bahasa Inggris.
Dulu kita punya kewajiban pas di S2 ICAS, Islamic College for Advanced Studies, bekerja sama dengan Universitas Paramadina, itu harus nulis dalam bahasa Inggris. Jadi sampai sekarang buku itu tidak diterbitkan di Indonesia karena harus diterjemahkan dulu. Kalau menyuruh orang lain menerjemahkannya, ada istilah-istilah yang sulit diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi tetap dalam bahasa Inggris dan tidak banyak yang mengaksesnya karena belum dicetak. Tapi bagi yang ingin berminat, silakan melihat kepada tesis tersebut. Baik, saya kira dari saya sampai di sini. Silakan kalau ada yang akan bertanya atau menambah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Kiai, kebetulan ini dosen-dosen saya, termasuk juga Pak Kiai Beni ketika di Sadra. Ada beberapa hal dan terus terang saya tertarik dengan bahasan ini, dan jujur saya baru sekarang mungkin ya mendengar tentang ilmu huruf ini. Begini Pak Kiai Beni, ketika tadi melihat dari paparan Pak Kiai Beni tentang huruf, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan di sini. Pertama adalah ketika huruf-huruf itu ada, dengan berbagai penjelasannya itu, apakah huruf-huruf itu adanya itu bersamaan baik secara zat ataupun secara zaman? Karena ketika melihat tadi urutan-urutan huruf, kenapa harus ini dulu, walaupun tadi ada arti tersendiri sebagaimana yang diterangkan oleh Ibn Arabi. Jadi apakah dia adanya secara bersamaan atau tidak, baik secara zat ataupun secara zaman? Dan kalau bersamaan, kenapa diurutkan seperti itu? Ada urutan perbedaan antara huruf hijaiyah dengan huruf yang tadi ada di slide. Itu pertama. Yang kedua, ketika kita berbicara alam misal misalnya atau alam imajinal, di mana dalam alam itu bisa saja kita membayangkan huruf yang kita sendiri tidak tahu artinya apa huruf itu. Karena di alam imajinal itu adalah alam yang segitu luasnya. Jadi dia bisa menampung apapun yang kita persepsi atau kita bayangkan atau kita imajinasikan. Huruf itu misalnya ada dan kita sendiri tidak tahu, entah berantara tentang huruf itu, bagaimana posisi huruf itu. Dan yang ketiga, ketika misalnya huruf itu berpengaruh terhadap jiwa seseorang, apakah seseorang itu ada dalam tingkatan jiwa al-kamilun atau jiwa al-mutawasitun atau jiwa al-naqisun, sementara nama dari si orang itu sama. Misalnya seseorang yang dinamai Muhammad itu diharapkan mempunyai jiwa al-kamilun, tetapi pada kenyataannya ada yang namanya Muhammad, dia punya jiwa al-naqisun. Artinya bagaimana pengaruh huruf-huruf ini terhadap jiwa seseorang sehingga mempunyai tingkatan jiwa yang berbeda. Mungkin itu saja Pak Kiai Beni. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, yang pertama, apakah huruf ada secara zaman atau bagaimana? Pertama, kita lihat dulu huruf yang dinisbatkan kepada ilahi, yaitu yang disebut sebagai tadi nafasur rahman. Nah, huruf nafasur rahman ini kalau kita perhatikan seperti yang dijelaskan lebih terperinci menyangkut referen atau misdak dari huruf oleh Abdul Karim Al-Jili ketika menguraikan menurut yang muskil ataupun yang susah dipahami dari kitab Futuhat. Beliau memberikan berbagai tingkatan dari huruf. Ada huruf disebut huruf hakiki, tingkatan asma ilahi. Ada huruf pada derajat a'yan as-sabita, entitas permanen. Ada huruf pada tingkatan alam jabarut, alam ukul. Ada huruf pada tingkatan alam malakut, alam misali atau alam barzah tersebut. Berarti kalau huruf pada tingkatan ini, tingkatan asma ilahi, a'yan as-sabita, alam jabarut, kemudian alam misali atau alam malakut tersebut, di sini tidak ada zaman. Zaman itu mulai di alam materi, alam maddah,
Mengapa zaman dimulai di alam maddah? Sebab zaman ataupun waktu itu merupakan kelaziman dari gerak ataupun harokah. Sementara harokah ataupun gerak tersebut itu merupakan kelaziman dari jisim. Karena jisim menempati posisi tertentu, maka pasti akan terjadi kemudian gerak tertentu. Kalau kita mengikuti misalnya pandangan Mullah Sadra dengan gerak transubstansial, berarti sudah terjadi pergerakan pada substansi dari jisim itu sendiri meskipun dia tidak berpindah secara tempat. Ketika terjadi harokah ataupun gerak itu terjadi zaman. Jadi zaman ada di alam materi kita. Nah sekarang apakah ada huruf ilahi yang terjadi secara zaman? Tentu di penciptaan di alam materi pun adalah huruf-huruf ilahi. Bahkan kita pun ketika mengucapkan lafaz tertentu termasuk misdaq, referen kata Al-Jili dari tingkatan huruf ilahi tersebut. Berarti sebagian huruf ilahi ada yang tidak terikat zaman, sebagian terikat zaman. Nah sekarang apakah huruf tersebut tercipta seketika? Yang tidak terikat zaman tentu tidak ada gerak, tidak ada zaman di sana. Secara seketika, secara daf'i. Tapi yang mengikuti zaman sesuai dengan zaman tersebut. Contoh misalnya saya mengucapkan misalnya alif, baru tadi terjadi. Ba, baru tadi tercipta. Sa, baru tadi berarti terjadi mengikuti zaman. Apakah seketika terjadi dalam zaman itu? Tidak, tentu mengikuti titik artikulator mana yang disentuh oleh udara yang keluar dari rongga dada kita. Terus alam imajinal. Kita masuk alam imajinal melihat ada suatu bentuk huruf tertentu, tapi kita tidak paham atau tidak tahu itu apa. Mungkinkah itu terjadi? Mungkin saja. Sebab kalau kasyaf penyingkapan, hanya penyingkapan secara formal, suri saja, tidak ada penyingkapan secara maknawi menyangkut makna, maka cuma bentuk saja, cuma image saja. Akan tetapi dijelaskan oleh Daud Al-Qaisari bahwa sangat sedikit kasyaf yang dialami oleh para wali atau orang sempurna, yang cuma kasyaf suri, bentuk, warna, bau, bunyi, tanpa ada makna di baliknya. Selalu ada makna di baliknya tersebut. Nah, jadi biasanya begitu masuk alam imajinal, orang melihat huruf tertentu, maka seketika makna itu sampai kepada dia. Muhyiddin misalnya, beliau melihat huruf ba. Huruf ba itu beliau mengatakan panas kering. Panas kering. Coba. Berbeda dengan Al-Buni. Al-Buni ba itu tanah sifatnya. Nah, kalau Muhyiddin api sifatnya. Nah, pembahasan kok bisa kasyaf berbeda itu pembahasan yang lain lagi. Sebab bisa terjadi, memang terjadi. Apakah ketika kasyaf itu objeknya sama, tapi fakultas mutakhayilah, pengimajinasinya ikut campur di situ sesuai dengan pengaruh dari budaya. Misalnya orang yang terbiasa dengan huruf abajadun, urutannya begitu. Dengan orang yang terbiasa dengan huruf alibatasa, nah budaya ini mungkin akan mempengaruhi ambil alih dalam peristiwa kasyaf suri tersebut. Beda dengan kasyaf maknawi. Jadi mungkin orang masuk alam imajinal tapi tidak paham kalau tidak diiringi oleh kasyaf maknawi. Tapi umumnya bagi mereka yang masuk alam imajinal karena sudah jiwanya sudah suci, akan diiringi oleh kasyaf secara maknawi. Dia akan memahami makna tersebut. Yang terakhir, nama ya. Apakah nama tersebut memberi pengaruh tidak pada seseorang? Wah, seperti tadi ya, nama datang ke kiai dihitung dan sebagainya. Ilmu huruf ada dua. Satu ilmu huruf yang dia bersifat pasif. Jadi misalnya ada orang, nama kamu siapa? Nama saya Hadi. Oh, huruf H, huruf alif, huruf dal, huruf ya. Huruf A api, huruf alif api, huruf dal air, huruf ya
udara. Oh, kamu dominannya api. Oh, kamu ini kayaknya punya sifat-sifat pemarah, tapi masih bisa lihat tadi sih ada air di sana. Kamu ini angin-anginan kayaknya. Oh, karena itu saya sarankan kamu berzikir mengimbangi api itu dengan zikir tertentu. Nah ini, ketika dia sedang memproyeksikan tadi membaca orang dengan huruf tadi, ini pasif. Tapi ketika dia mengatakan saya akan ajarkan kamu zikir tertentu, ini aktif. Meng-create sesuatu agar terjadi pada seseorang. Nah, ilmu huruf yang sedang saya bahas ini tipe yang kedua. Meng-create peristiwa terjadi. Sebab saya maksudnya melihat kadang yang tadi terlalu besar probabilitasnya, karena bisa jadi nama orang sama, sifatnya sama, padahal itu tidak bisa terjadi begitu. Nama kamu siapa? Hadi. Nama kamu? Hadi. Kalau kalian sama sifat, nggak bisa. Nah, jadi itu terlalu global. Nah, yang ilmu huruf yang sedang saya bahas ini yang meng-create suatu peristiwa. Tapi ada tidak ilmu huruf yang seperti tadi? Ada. Muhyiddin itu menjelaskan saya bisa meramalkan ataupun menetapkan jatuhnya Konstantinopel berdasarkan alif lam mim pada surat Rum. Itu beliau bikin tuh hitung-hitungannya sampai tahun jatuhnya Konstantinopel dengan otak-atik ilmu huruf yang tadi, yang pasif tadi. Angka ini tambah ini dibuang sekian, dapat tahun jatuhnya Konstantinopel. Jadi kalau nama kamu siapa? Muhammad. Nah, orang tuanya berikan nama Muhammad dengan harapan tadi. Ini di luar pembahasan ilmu huruf. Sebab Muhammad di sana bersifat tibar kita. Kadang namanya Muhammad tapi kelakuannya 180 derajat dibandingkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau nama kita istilahnya ditempelkan. Tapi kalau nama ilahi itu realitas konkret eksternal. Isim nama itu adalah zat maha sifatin khosoh, zat dengan sifat tertentu. Sementara nama kita ibar ditaruh pada diri kita dengan harapan. Tapi kalau nama ilahi itu realitas eksternal. Bahwa aksara itu dalam salah satu referensi saya baca bahwa aksara itu adalah sistem tulisan. Nah, sementara pertanyaan saya adalah apakah huruf dengan aksara itu berbeda atau sama? Kemudian kalau aksara itu sistem tulisan, apa bedanya lagi dengan ejaan gitu? Itu yang ingin saya tanya. Saya masih ada antara tiga terminologi itu masih membingungkan. Mungkin itu saja pertanyaan saya, Pak Beni. Terima kasih. Mungkin tidak ada hubungannya dengan materi secara khusus, tapi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Masyhur Palembang, ada aksara, ada ejaan. Kalau kita perhatikan misalnya definisi dari huruf ketika diberikan oleh KBBI itu merujuk kepada aksara, yaitu huruf berupa tulisan. Kemudian ada lagi yang mendefinisikan berupa tadi penyusun lafaz. Nah, ini berarti merujuk kepada dua tingkatan ataupun dua eksistensi huruf. Ada huruf pada tingkatan penulisan, ini yang disebut oleh Pak Masyhur tadi dengan aksara. Ada lagi huruf pada tingkatan lafaz, jadi wujudnya wujud lafzi, itu ejaan. Jadi kita yang mengeja huruf tersebut. Ada lagi huruf pada tingkatan imajinasi kita, ada lagi huruf pada tingkatan konsep. Nah, yang tadi yang aksara itu berarti huruf pada tingkatan tulisan. Para praktisi ilmu huruf ketika akan menstimulasi terjadi peristiwa, mereka wajib untuk menggunakan tulis aksara tadi. Ditulis pada wajah tertentu, pada waktu tertentu dengan tinta tertentu. Nah, seperti Muhyiddin jelaskan tadi, kalau kamu tulis pada bulan pada posisi manzilah pada zodiak, dia akan mendapatkan dua kekuatan, mempunyai 4 kekuatan. Kemudian mereka pun melafazkannya. Misalnya sudah menulis tadi misalnya Bismillahirrahmanirrahim, mereka lafazkan Bismillahirrahmanirrahim, lalu mereka membayangkan kemudian tulisan tersebut. Semakin banyak yang terlibat tulisan, ucapan, kemudian bayangan kita, semakin kuat pengaruh dari
huruf tersebut. Jadi itu Pak Masyhur, bahwa yang disebut aksara tadi tulisan pada tingkatan wujud katbi, penulisan. Lagi dia punya tingkatan lafzi, yaitu mungkin ejaan tadi. Dan satu lagi belum disebutkan, yang tingkatan imajinasi dan tingkatan konsep universal. Di sini ada pertanyaan, kalau ini hasil kasyfiyah, penglihatan langsung, mengapa ada perbedaan kuantitas dan kualitas huruf dari tokoh ilmu huruf, seperti adanya ahli huruf Maghrib, ahli huruf Masyriq? Ya, benar. Ibn Arabi juga menulis bahwa ini urutan dari huruf-huruf orang-orang yang ada di Masyriq. Ini huruf orang yang ada di Maghrib. Nah ini saya pikir ini bisa jadi penelitian baru yang meneliti apa yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan kasyaf pada derajat alam imajinal menyangkut huruf tersebut. Dia bilang huruf ba, huruf alif misalnya, dan kasyaf yang bersifat maknawi menyangkut pengertian atau makna di balik huruf tersebut. Ini belum ada yang menulis. Di bagian tertarik itu silakan bisa menulis. Tapi kasyaf para urafa memang terjadi perbedaan. Contoh misalnya Said Haidar Amuli ketika membuat pengantar tafsirnya, beliau membandingkan kasyafnya dengan kasyaf Al-Kashani dan juga kasyafnya dengan kasyaf Muhyiddin Ibn Arabi. Memang bisa terjadi perbedaan Al-Kasyaf. Nah, apa yang menyebabkan perbedaan tersebut? Ini saya belum meneliti secara mendalam. Apakah memang yang dilihat itu pada derajat tertentu yang berbeda? Karena 5 alam itu disebut alam universal. Tapi perincian pada universal itu partikular-partikular, itu tidak ada yang bisa menghitung kecuali Allah. Sementara kasyaf yang dialami oleh para urafa ini semuanya bersifat partikular. Jadi bisa jadi Muhyiddin di tingkatan misalnya 5 melihat satu entitas, yang melihat pada tingkatan 6 melihat entitas yang lain lagi, padahal mereka sebenarnya tajalli pada tingkatan urutan vertikal dari sumber yang sama. Tapi penampakannya secara formanya bisa berbeda. Ini perlu nih peneliti. Ini saya sarankan yang bertanya ini untuk bisa membuat penelitian menyangkut apa sebenarnya yang menjadi penyebab terjadi perbedaan kasyaf. Apakah perbedaan itu ada pada realitas eksternalnya atau pada penerimanya ini, yaitu campur tangannya tadi fakultas mutakhayyilah dalam kasyaf tersebut. Nah, karena itu mereka selalu menjadikan hakim untuk menilai kebenaran kasyaf mereka, yaitu kasyaf yang sempurna, yaitu kasyaf Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab tadi mungkin saja terjadi perbedaan, harus ada yang kasyafnya tadi bersifat badihi, kita mengakuinya secara badihi. Mendengar penjelasan Ustaz tadi ada kualitas huruf, mencermati penjelasan Ustaz Beni, kualitas itu tidak bisa hadir mandiri tapi dikondisikan seperti lokasi bulan tinta tertentu. Bukan kuantitas atau kualitas yang dikondisikan oleh posisi bulan pada manzilah pada zodiak, bukan. Kuantitas dari kualitas huruf itu sudah tidak berubah lagi. Huruf alif misalnya kuantitasnya 1, huruf ba kuantitasnya 2. Yang membuat terjadi perbedaan tersebut dalam hal ketika kita menulis, kekuatan apakah yang datang ke tulisan kita itu. Kalau kita menulis misalnya pada bulan tanggal 1 misalnya, pada tanggal 1 tersebut kita mendapatkan 4 kekuatan. Yang pertama kekuatan zat bulan tadi, yang kedua adalah kekuatan sinar bulan, yang ketiga misalnya posisi bulan di manzilah ar-rosya misalnya, kekuatan manzilah tersebut. Sama ar-rosya ini pada posisi misalnya rasi bintang Taurus, dapat kekuatan dari posisi manzilah ar-rosya pada Taurus tersebut. 4 kekuatan tadi. Satu lagi saya lupa bahwa Muhyiddin mengatakan karena bulan secara khusus disebutkan dalam Al-Quran, wal qamara qaddarnahu al-manazila hatta
adakar urjunil qadim. Begitu ya. Bulan itu kami tetapkan manzilah bagi dia sampai dia kembali seperti tandan tua. Penyebutan oleh Allah dengan lafaz huruf ilahi kepada bulan memberikan tambahan kekuatan pada bulan dari lafaz ilahi tersebut. Jadi bulan 2 punya kekuatan katanya, kekuatan tabi'i dan kekuatan karunia Allah Ta'ala dan syukurnya bulan. Oh, kita nggak bisa lihat begitu. Yang tabi'i tadi berarti yang 4 itu. Nah, tambah lagi ada 2 kekuatan itu. Kekuatan syukurnya bulan dan karunia diberikan kepada bulan karena disebutkan secara khusus melalui kalam ilahi. Jadi itu ya. Jadi bukan kuantitas kualitas dipengaruhi oleh posisi, enggak. Tapi kekuatan huruf tersebut, apa yang dia terima itu tergantung dari posisi bulan sama manzilah dan rasi bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Mungkin pertanyaan saya ini berangkat dari sebuah pertanyaan yang sebelumnya itu saya dapat ketika duduk di bangku pesantren, Pak. Nah, dalam buku karangan Abu Asad Ad-Duali, kalau nggak salah buku itu judulnya Matar al-Jurumiyah kalau nggak salah. Nah, pengarangnya itu Abu Asad Ad-Duali. Dalam buku itu sempat menyinggung tentang masalah huruf qasam, huruf sumpah, yaitu wa, ba, dan ta. Nah, waktu itu dituliskan seperti itu. Pertanyaan saya, apa kandungan dalam ketiga huruf qasam tersebut sehingga huruf waw, ba, dan ta yang diambil sebagai huruf qasam, Pak? Seperti itu mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tidak tahu jawaban pastinya mengapanya itu ya, illatnya itu. Hanya yang saya pahami bahwa ketika kita mempelajari nahwu, maka yang menjadi tolok ukur adalah orang-orang Arab yang berbahasa itu. Kita mengetahui misalnya tanda dari rofa adalah dhammah, mubtada, misalnya dia adalah rofa, khobar adalah rofa, huruf qasam itu adalah wa, ba, dan ta. Itu istiqra, induksi kita terhadap pembicaraan yang dilakukan oleh orang Arab. Kalau kita tanya pada mereka, kenapa Anda pakai sumpah pakai wallah, nggak pakai misalnya huruf yang lain atau tallah? Nah, saya belum tahu apa jawaban mereka. Hanya saja ketika sudah kemudian itu menjadi bahasa ilahi, diturunkan kepada kita dan Allah menggunakan bahasa itu, tentu harus ada penelitian yang lain. Mengapa huruf waw, ba, sama ta tadi? Apakah kalaupun tidak diketahui illatnya, diketahui tidak hikmahnya? Nah, untuk yang bahasa ilahi saya belum bisa jawab, belum tahu dan belum meneliti juga. Tapi kalau yang tadi yang bahasa Arab itu menurut saya itu istiqra. Kita menginduksi orang Arab bahasa apa yang biasa mereka pergunakan. Gitu. Baik, terima kasih banyak. Barangkali closing statement, Ustaz? Ya, closing statement dari saya adalah ilmu huruf ini ilmu yang memiliki basis secara ontologis, epistemologis maupun kosmologis yang hanya bisa dibahas pada irfan nazari ataupun tasawuf falsafi. Praktek-praktek ilmu huruf berarti dapat kita lakukan karena telah memiliki basis yang bisa kita percaya atau menjadi sandaran kita. Hanya saja saya tidak menyarankan bagi mereka yang akan mempraktekkan ilmu ini mempraktekkan dari buku. Harus ada gurunya. Sebab guru itu yang nanti akan membuat terjadinya sanad keilmuan, mengalirnya barokah itu kepada orang yang akan mempraktekkan ilmu tersebut. Kalau dari buku nggak akan berhasil. Jangan kita kira dengan kita baca buku kita bisa mempraktekkan dan keluar hasilnya. Nggak akan berhasil. Harus ada sanad. Apakah sanad itu sampai kepada Syekh-Albuni atau sampai ke Muhyiddin Ibn Arabi? Saya kira masih banyak masalah-masalah yang bisa diangkat untuk penelitian. Seperti tadi masalah penggunaan huruf qasam, kemudian wa, ba, dan ta tersebut. Kalau pada perkataan manusia kita istiqra, tapi kenapa Allah menggunakan itu?
apa hikmahnya, perlu penjelasan. Kemudian kenapa terjadi perbedaan kasyaf dari para khurafah, membuat terjadinya bangunan ilmu ataupun fondasi yang berbeda, ini pun juga perlu penelitian. Jadi sangat menarik saya kira. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memandu berjalannya diskusi pada kali ini. Untuk acara yang terakhir yaitu penutupan. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.